bahwa bulan ini jatahnya buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keunggulan dari Allah buat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan ini juga ada keutamaan kemarin kita bahas, yaitu diantaranya berbanyak sholawat di bulan ini baik. Bahkan di dalam hadis Allah menciptakan malaikat di bawah aras, dan Allah menciptakan lautan di bawah aras juga. Nah, malaikat itu gedenya tahu nggak? Segede apa tuh malaikat yang menciptakan Allah di bawah aras? Nggak tahu. Jadi begini, saking gedenya itu malaikat, ibu, kalau diukur kita intip nih menurut keterangan hadis. Jadi Allah ciptakan sayapnya, kalau dibuka tuh sayap sama malaikat, yang satu ke sebelah timur, maka itu sayap tembus sampai ke ujung timur. Yang sayap satu dibuka lagi, maka tembus ke ujung barat. Itu kalau dibuka semua sayapnya, nutupin nutupin bumi. Nah, jadi tembus ujung timur, ujung barat, tembus saking gedenya itu sayap dia. Nah, dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada malaikat itu untuk yaitu menyelam di lautan yang Allah ciptakan di bawah aras. Lalu malaikat itu agar terbang dari lautan itu, dan setelah nyelam terbang, maka ukuran air yang jatuh dari sayap, tetesan-tetesannya, maka Allah jadikan malaikat yang ampunin dosa-dosa anak Adam atau umat baginda Nabi Muhammad SAW. Cuman buat siapa itu malaikat? Allah Subhanahu wa Ta'ala nyiptain malaikat segede gitu buat apa? Buat umat yang seperti apa? Liman sholla alaiya fi Sya'ban, sabda Nabi, Allah menciptakan malaikat yang segede gitu, dan itu skenario Allah. Nah, sebanyak cipratan malaikat, emang malaikat itu sudah nembak malaikat yang satu ini. Jadi Allah ciptain lautan, Allah ciptain malaikat tenggelam, terbang dia, terus nyilam, terus terbang, gitu ya. Jadi cipratan air itu jadi malaikat tadi. Nah, setiap malaikatnya yang keluar dari cipratan air itu betapa banyaknya itu, ya, kayaknya itu malaikat. Kalau ayam saja, kalau kebasan air terus bagi badan itu banyak air cipratannya. Ini mah malaikat diciptainya sayapnya itu dari ujung timur ke ujung barat, gitu ya, gede ya. Ini nyilam di laut, terus ngepakin sayapnya, itu banyak menurut itu air yang keluar dari sayap itu. Kita bayangin, semua air yang ciprat dijadiin setiap cipratannya malaikat. Bayangin, banyak malaikat. Maka buat siapa itu malaikat? Nah, katanya di dalam hadis itu sabda Nabi, setiap malaikat yang dijadikan dari cipratan air malaikat yang tadi, jadi malaikat lagi yang senantiasa mohon ampun hingga yaumul kiamat. Sabda Nabi SAW, liman shalla alaiya, itu untuk orang yang bersolawat kepada di syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban. Oh, ambil begitu. Jadi luar biasa sholawat di bulan Sya'ban. Jadi ada keutamaan bersolat di bulan Sya'ban. Kalau kita sambungin pada hadis Nabi ngaku, yaitu dalam hadis tersebut, yaitu bulannya Nabi Sya'ban. Kemudian Ramadan, bulannya umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Insyaallah kita laksanakan nanti. Kalau dengar speaker di musola nggak usah diundang lagi, nanti datang ya. Jadi ntar mudah-mudahan nggak lupa ya. Tanggal 15 malam, tanggal 15
itu bermanfaat karena di situ diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu buku catatan amal orang-orang yang beriman. Semua makhluk juga direvisi, nggak tahu. Jadi pengangkatan itu untuk diturunkan lagi dan ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Begitu ya ceritanya. Karena ini kalau kita bahas panjang lebar tentang Sa'ban nggak kebagian, nggak cukup itu untuk membahas sampai ke bulan Ramadan. Karena keburu tutup ibu. Jadi dulu dari sekarang bahas Ramadan itu. Beranjak kepada bulan umatnya Nabi di dalam hadis tadi yaitu Ramadan adalah bulan umatnya Nabi ya. Ramadan adalah bulan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahr ummati sabda Nabi, Ramadan adalah bulan umatku. Nah, keutamaannya seperti apa Ramadan? Dan apa kewajiban di bulan Ramadan? Kita lihat di dalam satu ayat di dalam Al-Quran, apa sih bulan Ramadan kewajibannya buat kita umat baginda Nabi Muhammad? Sebagaimana hadis tadi bahwa yaitu bulan Ramadan adalah bulan umatku. Emang umat Rasulullah SAW ngapain kaya di bulan Ramadan? Nah, kita lihat perintah Allahnya jelas ya. Perintah Allah jelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut yaitu dalam surat Al-Baqarah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam ayat tersebut yang menunjukkan makna perintah kepada orang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang percaya, wahai orang-orang yang di dalam hatinya melekat rasa takut kepada Allah. Kata Allah, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Jadi semuanya itu jelas. Amanu, puasa itu nyeru kepada orang-orang yang iman. Makanya kalau ada yang berpuasa itu gak keseru gitu. Kalau ada yang berpuasa masih bulan Ramadan melecus, merokok, masih makan di luar, gak keseru sama ayat ini. Gak ada gak ada iman di dalam hatinya. Malu ke kagak? Benar? Malu ke kagak? Apalagi melaksanakan, bisa kelihatan buktinya. Dia Islam sama dia. Nah, bagaimana ayat ini jelas? Ayat ini seruan itu, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, gitu ya. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, gitu ya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini nerangin bahwa Allah itu adil. Kagak umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditekan puasa, kagak umat ini doang. Di sini jelasin kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan kalian doang yang disuruh puasa kata Allah. Tapi ini perintah juga sama yang diperintah oleh Allah kepada kaum sebelum kamu. Gitu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang Allah wajibkan kepada kaum sebelum kamu sekalian kata Allah.
Berarti kaumnya di zaman Nabi Adam, kaumnya di zaman Nabi Nuh, kaumnya di zaman Nabi Musa, kaumnya di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi-Nabi sebelumnya, zaman Nabi Isa sama ada puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan udah amalan dari dulu zaman Nabi Adam. Jadi jangan ngerasa di umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada khususnya buat umat baginda Nabi Muhammad SAW tentang Ramadan yang gak diberi oleh Allah, yang gak diberi oleh Allah khususnya ini kepada umat sebelumnya. Sama puasa yang sebelumnya, tapi gak seistimewa ke umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara ada ibu yang khususiat-khususiatnya. Bagaimana? Apa di antaranya khususiat Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW? Di antaranya melaksanakannya gak siang malam. Emang Ustaz kalau zaman dulu gimana itu puasa? Begini, ya. Begini, kalau zaman dulu mah, kalau zaman dulu mah, maksudnya zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, itu puasa itu siang malam begitu. Itu kalau ada namanya begitu. Untungnya umat baginda Nabi Muhammad tadi dikasih khususiat, dikasih yang spesial sama Allah. Apa dengan sabda Nabi SAW ini adalah khususiat dari Allah. Itu yang kata Allah, wahai Muhammad, engkau mah sudah dikasih berat puasanya. Itu iya ya Rob, itu siang doang itu loh kalau kuat sampai nama umat itu. Terus kalau lupa nih makan lupa gitu ya, makan lupa. Walaupun habis sendiri, kalau selagi lupa nggak batal. Kalaupun habis sendiri tapi asal lupa jatuh. Tapi ya kalau lupa diterusin mah jadi ingat gitu ya, udah suap gak puasa terus gitu. Nah itu mah nggak lupa. Maksud kalau udah lupa muntahin lagi itu udah terbatal gitu ya. Itu harus siap. Kalau zaman dulu mah langsung ditegur ketika kita gitu ya. Kalau umat khususnya umat baginda Nabi Muhammad udah kagak ditegur itu kagak langsung ditegur digedik. Gak ada tolerannya zaman dulu mah apa kaum sebelum baginda Nabi Muhammad gak ada toleran. Jadi kudu benar itu kudu gak boleh salah dapat hukuman zaman dulu itu. Sampai dikatakan ibu zaman Nabi Musa, kalau orang berbuat dosa langsung ada tertulis di pintu, di atas pintu, entah siapa yang tulis, tiba-tiba ada tanda di atas pintu, si fulan berbuat dosa. Kayaknya kalau di kita dipintuin sama Allah malu ya, malu. Di pintu kayak biasa, berarti itu malaikat kayak PRT. Kenapa? Ngider nulisin dosa orang di tiap rumah kalau melakukan dosa. PRT lagi sensus, nempelin kertas begitu kira-kira. Jadi malaikat zaman Nabi Musa begitu. Jadi tiba-tiba cembul ada tulisan di atas pintu, si fulan berdosa. Nih umat baginda Nabi Muhammad SAW, umat baginda Nabi Muhammad nih kita nggak dikumpulin sama Allah. Ini khususiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan spesial dari Allah untuk umat baginda Nabi Muhammad. Gitu ya, enak jadi umat baginda Nabi Muhammad, enak ya. Udah gitu janji syafaat. Ustaz, amalan apa khususiat di bulan Ramadan yang pernah Rasulullah sebutkan untuk kita umatnya supaya bisa kita amalin di bulan Ramadan? Nah, Nabi Musa SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Nabi Musa di sini nih, karena Nabi Musa masuk ke irian sama baginda Nabi. Katanya umatnya mah ibarat Nabi itu punya program dari Allah. Jadi programnya Nabi Musa mah berat-berat gitu ya. Kenapa kepada baginda Nabi Muhammad, kepada Muhammad katanya ringan-ringan sama umatnya? Maka ini dialog Allah kepada Nabi Musa.
Kata Allah dalam hadis qudsinya kepada Nabi Musa, qala Allah Ta'ala li Musa alaihi wassalam, sabda Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan kepada Nabi Musa, Musa, inni a'taitu ummata Muhammad nuraini kaila turuntul matani. Hai Musa, ya Rabb, sungguhnya tahu enggak, sungguhnya aku beri kepada umat Muhammad yang tidak diberi kepada yang lain. Nuraini, diberi dua cahaya. Itu kata Nabi Musa, lah baca dua cahaya itu ya Rabb. Kaila ya turuntul matani, supaya nanti gak gelap di dua kegelapan. Dari Nabi Musa gak ngerti dah ya Rabb. Coba jelasin apa yang kata. Faqala Musa manurani ya Rabb, apa itu dua cahaya ya Rabb? Coba jelasin. Faqala wa ta'ala nurul Rabb, di umat Muhammad nanti dikhususkan, dispesialkan, diistimewakan dengan adanya cahaya bulan Ramadan. Nih, kalau cahaya bulan Ramadan, kalau itu pengen tahu, emang tidak kelihatan, tapi itu terangnya bulan Ramadan. Kalau udah pertengahan Sa'ban suka kerasa hawanya, benar? Itu Ramadan saking terangnya dari bulan-bulan yang lain, perbedaannya itu kalau sudah sampai pertengahan Sa'ban padahal masih jauh kepada bulan Ramadan, suka kerasa hawa-hawanya, itu kerasa. Apalagi pas masuk ke bulan Ramadan, itu kebahagiaan di situ mulai Allah buat di bulan Ramadan. Yang nggak punya buat buka yang dibahagiain oleh Allah juga ada baik buat kita, benar? Juga ada baik. Tetap di bulan Ramadan itu nggak bisa digagalkan, nggak bisa buka. Berbuka orang semuanya riang berbuka. Yang merasa yaitu sesiangan, habis lapar, habis haus dahaga, pas nyampe waktu buka dur maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan gitu. Udah ngumpulin piring, gitu, sendok rebut sama bocah, gitu ya, ngecetong. Bocah kan begitu, kalau buka itu cetong, ya, gitu. Gua pengen nah, udah dikumpulin semua makanan pada akhirnya itu apa? Kemerdekaan, kenyangan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, buat apa itu Ramadan? Nah di sini ya. Nah, apa yang disebut cahaya Ramadan? Manuron ya Rabb, apa yang buat cahaya itu? Kata Nabi Musa, pertama cahaya bulan Ramadan, yang kedua wa nurul Quran, dan cahaya Al-Quran. Kita kalau mendengar itu di bulan Ramadan, dua perkara ini hidup. Pertama, kita juga merasain benarnya ada cahaya bulan Ramadan, yaitu ketika masuk bulan Ramadan, di tengah-tengah bulan Sa'ban kita udah merasa hawanya hawa Ramadan. Gitu. Kemudian kalau di bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, kalau mendengar orang yaitu di mana-mana, di speaker, itu di TV, di radio, di HP, itu bawaannya nikmat. Kalau mendengar bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, beda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau mendengar Al-Quran, kalau mendengar Al-Quran di bulan yang lain itu beda. Dengerin Al-Quran sama bulan Ramadan sama bulan yang lain itu beda. Benar gak? Jadi itu kita resep dan tidak indah baik hawanya kalau bulan Ramadan dari bacaan Al-Quran yang tadarus menjadi baik. Itu ada yang nyampe jam 10, ada yang nyampe jam 11, di mana-mana itu ramai, tapi gak terasa keganggu. Coba di bulan lain, gitu ya, coba bulan lain. Maka benar dalamnya itu keterangan ini bahwa itu dua perkara kalau ada barengan, udah luar biasa. Jadi cahaya yang terang, orang bisa jadi tenang, orang yang sudah kebahagiaan pada bulan itu mendapatkan kebahagiaan. Enak rasanya masuk bulan Ramadan, mengenai banyak orang yang membaca Al-Quran, kemudian yaitu sering berbuka bersama,
Ini adalah kebahagiaan buat umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, iya. Coba kalau bulan biasa ibu keliling kayak begitu. Coba misalkan bulan biasa ibu perlu keliling begitu bangunin subuh, subuh, agak enak ya, gitu. Tapi kalau sahur itu enak banget. Kedengaran. Nih itu udah itu yang dikangenin itu. Iya. Terus Nabi Musa bertanya, tadi katanya ya Rob, tadi katanya 2 cahaya, ya udah 2 cahaya Ramadan sama Quran. Tapi buat apa baca 2 cahaya itu Ramadan sama Al-Quran itu? Kata Allah, supaya tidak madorot di 2 kegelapan. Nah apa 2 kegelapan itu ya Rob? Kata Nabi Musa nanya sama Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak kesusahan di 2 kegelapan. Apa 2 kegelapan itu ya Rob? Kata Nabi Musa. Di sini dikatakan oleh Allah, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Gelapnya di alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Maka Ramadan dan Al-Quran yang jadi penolong, yang jadi syafaat. Ibu beruntung orang yang bisa ikut puasa dan sedikit banyak membaca Al-Quran. Beruntung orang bisa masuk Ramadan kemudian dia membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, baca Al-Quran, ya. Karena ini seperti 2 pasangan, 2 mempelai yang bertemu, udah dikawinkan, udah cocokkan Al-Quran dan Ramadan itu udah seperti pengantin 2 mempelai. Kenapa kita lihat nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di tanggal 17 bulan Ramadan. Allah menurunin Al-Quran kepada Nabi di tanggal 17 bulan Ramadan yang disebut nuzulul Quran. Kepada Nabi sebelumnya enggak dibilang. Jadi Quran juga turunnya pada bulan Ramadan. Seperti mempelai, adanya bulan Ramadan, adanya di dalamnya Al-Quran. Maka kalau kita mendengarkan Al-Quran dibacakan di bulan Ramadan, udah cocok banget dengan. Karena memang udah dijodohin oleh Allah Al-Quran sama Ramadan ini jadi sepasang yang kalau melihat pasangan tersebut itu kita melihatnya enak. Kalau kita ketemu bulan Ramadan masih banyak orang membaca Al-Quran, enak di bulan Ramadan. Itu kalau kita mendengar di mana-mana pada malam sebelum sahur, kemudian sesudah sholat tarawih banyak baca orang Al-Quran di mana-mana, enak kedengarannya itu. Karena apa? Udah dijodohin oleh Allah bulan Ramadan sama Al-Quran. Jadi seperti sepasang 2 mempelai yang kalau ketemu dua-duanya itu indah. Enggak. Ya oleh karenanya nanti pas masuk bulan Ramadan kita nikmati itu dua. Jadi jangan kegoda. Itu kalau ibu lima ada halangannya katanya. Itu ada pertanyaan misalnya. Ustaz, saya saking senangnya puasa. Kalau begitu boleh puasa. Ya, nanti kalau berhalangan jangan mentang-mentang berhalangan, gitu ya. Terus kita enak makan di mana baik jadi, gitu ya. Karena ada pahala buat orang yang menghormati orang berpuasa, ada pahala. Bahkan ada dosa yang berlipat kalau disengaja bagi orang yang menyengajakan makan di depan orang yang berpuasa. Kamu goda misalnya, anak biar kelihatan buat makan. Itu ini kalau disengaja berlipat dosanya, itu yang puasa kagak. Jadi ada hormat kepada Ramadan ibu buat orang yang yaitu udzur di bulan Ramadan. Saya berhalangan karena datangnya udzur. Apa udzur? Halangan di halangan bulanan, halangan
bagi perempuan itu kan ada. Saya dapat utur rusak karena ada halangan, tapi demen nama puasa. Bagaimana itu puasa saya kalau saya tapi saya puasa? Kalau saya dapat halangan itu tapi saya tetap masih berpuasa, maka hormat kepada bulan itu masih dapat pahala. Gitu. Seperti orang melaksanakan sholat 5 waktu dalam keadaan kotor, boleh enggak? Dalam keadaan kotor belum, itu hormat waktu boleh, karena dihormat saja dalam ibadah dapat pahala. Itu walaupun seperti gak sakit, tapi karena demennya sama ibadah orang itu dapat pahala karena hormatnya doang. Maka bagaimana dengan orang yang nyepelein, bagaimana orang yang menghina bulan tersebut? Apa menghina? Yaitu enggak ada hormat pada bulan itu, sama juga dosanya seperti itu. Kalau hormat aja orang yang tadinya gak sah menjalani puasa lalu diberi pahala oleh Allah karena hormat, bagaimana dengan orang yang menyepelein, gak hormat sama sekali? Itu juga pasti berlipat dosanya, karena itu bulan yang harus dihormati oleh orang-orang yang beriman. Begitu ya. Jadi boleh melaksanakan, ada keadaan berhalangan boleh melaksanakan, tapi itu bagaimana? Kodok kesonanya tetap kodok, karena itu nggak bisa gugur puasa dengan sebab hormat Ramadan, tapi cuma tetap dapat pahala yaitu hormat bulan Ramadan, tapi nggak mengugurin kewajibannya karena dalam keadaan nggak sah, tapi pahala mana tetap itu mah kudu dikodok, yaitu di waktu yang lain, yakni di bulan Syawal. Ya, itu adalah ibu masalah barangkali yang bisa ditanya sekali. Ya. Nah, terkadang kan juga ada jadi begitu ibu ya. Jadi kalau misalkan memang kita depan nama Ramadan, kalau berhalangan silakan ikut berpuasa, gitu ya. Ikut sahur, sholat nisfu itu tidak ada sebenarnya ya. Sholat nisfu itu tidak ada yang khusus dengan niat usul sholat dan nisfu, tidak ada. Jadi ulama itu masalah nisfu zakat ada di antara mereka, yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih ini yang memang anjurannya yang punya waktu kapan saja, bahkan dianjurkan walaupun seumur hidup sekali harus merasakan sholat tasbih. Jadi makanya ulama hanya mengambil, yaitu menutupi di tempat keutamaannya nisfu zakat, yaitu tanggal 15 bulan Syaban ini gak ada sholat yang dikhususkan apa-apa, melainkan di situ berbanyak sedikit dan amal soleh, dan kalau mau sholat silakan laksanakan sholat tasbih. Udah saya kebet-kebet, sebenarnya sholat khusus yang niatnya langsung nisfu zakat gak ada, Nabi gak nyuruh gitu ya. Tapi yaitu Nabi nyuruhnya secara umum amal-amal soleh dan juga sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya, silahkan mau sholat hajat, mau sholat tasbih. Wabil khusus ulama menetapkan itu sholat tasbih gitu, karena itu yang pernah dianjurkan oleh Nabi, harus melaksanakannya walaupun seumur hidup sekali. Kapan melaksanakannya yang tepat sholat tasbih? Ada di antara orang soleh mencontohkan sholat tasbih itu setiap hari atau malam Jumat gitu ya, seminggu sekali gitu ya. Jadi tasbih ini gak ditekanin, yaitu tiap malam, gak kayak tahajud, tapi untuk membayar sabda Nabi walaupun seumur hidup sekali. Kan tawaran dari Nabi maka begitu. Jadi sholat, keutamaan sholat ini dilaksanakan oleh orang beriman sekali tidak seminggu sekali. Kalau tidak mampu maka sebulan sekali. Kalau tidak mampu maka 1 tahun sekali. Kalau tidak mampu juga dalam hadis yang itu, maka kalau tidak mampu juga aku seumur hidup sekali maka sholat tasbih, saking gede pahalanya. Ada Nabi Muslim begitu. Gitu. Makanya diambil oleh ulama keutamaan sholat tasbih itu dilaksanakannya pada malam minggu
Saat untuk nutupin kekurangan barangkali dalam catatan amal pasti angkat itu ada sholat tasbih ya ini di akhir ya di akhir itu catatannya. Nah itu dia. Jadi tadi apa dua cahaya untuk menutupi dua kegelapan atau menyelamatkan atau supaya tidak bahaya di dua kegelapan. Gelapnya kubur, gelapnya hari kiamat. Maka Ramadan dan Al-Quran dua pasangan ini nyelamatin di kubur, nyelamatin di hari kiamat. Itu yang harus kita pegang amalan dia. Jadi pas masuk bulan Ramadan, puasanya, kemudian baca Qurannya, itu berarti. Gimana Ustaz kalau saya belajar? Contoh saya bawa buku karena mau bulan Ramadan makanya suntuk gitu ya. Kalau nggak memperbanyak kebaikan itu nggak enak kalau bulan Ramadan. Gimana saya kalau baca yaitu sambil belajar di bulan Ramadan seru-seruan gitu. Walaupun terbata-bata dibacalah ya gitu. Karena pengen sakit yaitu pengen dapat fadilah baca Al-Quran. Nggak apa-apa. Walaupun terbata-bata baca terus itu Al-Quran gitu. Karena kita gak tahu khususiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Al-Quran sejauh mana gitu ya. Bahkan orang yang berusaha apa satu huruf, apa dua huruf, apa tiga huruf dari Al-Quran itu Allah mengajar. Maka yang digedein mahabbah kita sama Allah, ketaatan kita sama Allah, apapun itu bentuk kegiatannya dalam bulan Ramadan, selagi itu ada makna ibadah, selagi itu ada makna penghormatan kepada Ramadan, maka tetap Allah gantiannya itu amal walaupun cuma sekedar hormat. Ceritanya dulu ada umat Nasrani, ibu anaknya jajan di pasar, yang mana pasar itu banyak kaum muslimin yang lagi puasa. Itu saking hormatnya kaum Nasrani, maka itu anaknya itu diomelin, digebukin, itu namanya bocah. Itu dalam kisah hadisnya seperti itu. Karena gak terima ini orang tuanya, padahal dia Nasrani, gak ngehargain, gak mau ngatok ibadah yang lain, gitu ya. Malu bapak, gitu ya. Malu bapak sama kaum muslim. Gitu. Kamu makan di situ yang lain mau puasa. Ntar katanya gak diajarin sama orang tua, digebukin. Nah digebukin karena apa? Mau gebukin bocah, tapi malu takut karena yang lain takut kegoda sama itu anak-anak itu anak, atau yang lain itu batal puasanya karena sebab itu anak. Maka hormat tujuannya kepada kaum muslimin, hormat ngehargain kepada itu bulan. Maka ketika meninggal dalam hadis itu, maka ketika meninggal ibu itu si Nasrani selamat dari adab kubur karena sebab hormat pada Ramadan. Itu sahabat menghormatinya aja selamat dari siksa kubur. Jelas tadi kan, supaya selamat dari kegelapan kubur, sudah selamat di hari kiamat. Kalau yang hormat saja selamat dari siksa kubur, gimana orang puasa yang hormatnya ada kaum Nasrani yang bukan Islam dalam hadis itu dan kisah Nabi, dia selamat dari siksa kubur karena cuma hormat. Bagaimana dengan orang yang berpuasa luar biasa? Ini yang harus kita yakini, khususnya umat baginda Nabi Muhammad SAW hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Mumpung kalau masuk bulan Ramadan itu belum mumpung karena Allah ngasih yang spesial satu bulan buat umat baginda Nabi Muhammad, memperkaya pahala, memperbanyak kebaikan ketika masuk di bulan Ramadan. Ayo itu yang sedekah terserah, yang mau menyediain buka buat orang silahkan menyediain buka, apa saja perbuatan baik di bulan itu Allah hargakan dengan harga yang mahal, khususnya untuk umat baginda Nabi Muhammad seperti itu. Kali kita bawa apa ke masjid, apa ke mana gitu ya, adain bukaan. Karena ada ya sedekah di bulan Ramadan itu anterin semangkok buat bukaan itu ke tetangga, bagian dari sedekah di bulan Ramadan. Semangkok atau segelas
bukaan buat tetangga. Ini bagian salah satu, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Atau sebelah biji kurma, sebelah atau sebiji kurma yang kita anterin ke depan pintu tetangga nih buat buka. Ini bagian dari sedekah di bulan Ramadan gitu. Nah, maka itu solusi barangkali gitu ya, kita nggak tahu hal-hal dalam besit hati kita pengen berbuat baik apa nih di bulan Ramadan. Mumpung kita masih ngalamin bulan Ramadan, selain dari puasa, apa sholat sunnah, apa sedekah, apa saja itu kita lakonin. Apa dengan baca ayat Al-Quran, apa dengan berbanyak tasbih selama puasa, siang nungguin buka tasbih, muter-muter tasbih subhanallah 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 subhanallah, nunggu waktu sholat, nunggu apa lain, itu dilaksanakan dengan berbagai macam, yaitu kebaikan-kebaikan ibadah kecil besar dihargakan oleh Allah di bulan Ramadan sebagai khususiat atau kespesialan dari Allah untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus orang yang lapar dan dahaga, inna sawma li wa ana lizibihi. Sungguhnya puasa itu untukku, itu ngetes keimanannya umat Nabi, umat Muhammad ya. Untukku mereka pada puasa, jelas aku yang balas langsung, karena mereka korbankan lapar mereka, dahaga mereka, bukan buat diri mereka sendiri, karena mereka sedang gak kenyang ketika puasa, mereka sedang dahaga ketika meninggalkan minum. Mereka tinggalkan itu semua untukku, kata Allah, wa ana azizi, maka aku sendiri yang langsung membalasnya. Kata Allah sendiri. Maka puasa mas luar biasa khususnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi Sumutasimu, di antara khususnya puasa adalah menyehatkan. Kita lihat kalau orang yang operasi aja berpuasa dulu sebelum operasi. Ternyata dokter itu mendeteksi bahwa adanya puasa di antaranya khusus sehatnya sehat. Maka kalau kita merasa banyak sakit-sakitan kali bawa puasa boleh, karena Nabi pernah bersabda seperti itu. Semua kasih puasalah maka kalian sehat. Ternyata ada, yaitu kalau kita habis puasa itu ternyata pada turun toksin-toksin itu atau toksin. Tahu, saya tidak tahu toksin. Toksin. Apa toksin? Jadi keluar melewati yaitu sedih. Itu yang sebab dipanaskan di dalam perut, panas kamu ulang perut kalau kotor, gitu ya, merujuk lapar, merujuk lapar, gitu. Kalau kelihatan itu perut itu kelihatan membul karena panas, ya. Nah, di dalam ayah itu saking pengen makan selama 1 hari padahal. Nah itu lumayan ibu buat merontokin racun-racun, maka sehat. Pas dia buang air seni, ikut sama air seni itu racunnya gitu. Jadi begitu ibu. Puasa juga bagian daripada kesehatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalau meyakini hal itu, ibu ngerasa gak enak atau bawaannya sakit, baik puasa. Serah ya. Jadi kesimpulan dari kajian saat ini, maka berbanyak di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Selama puasa hormat kepada yang lain yang puasa, bagi yang nggak puasa, gitu ya. Saya gak pengen gak ngehargain di kampung ini, masih banyak orang yang gak ngehargain orang-orang yang gak puasa. Itu karena kita nggak tahu orang mau ngabar mana, silakan asal jangan diketahui oleh orang gitu. Itu boleh bisa ya, enggak boleh ini. Kalau nggak ketahui oleh orang itu begini caranya, pas mau nyuap tanya sama diri kita orang apa bukan begitu. Orang dia kata dia lah nggak jadi ya gitu. Jadi asal jangan diketahui oleh orang gitu. Kalau mau buka itu silakan, tapi asal jangan diketahui oleh orang. Kita tanya sama diri kita orang apa bukan gitu. Kalau bukan silahkan buka kalau kita tanya nih orang sama aja enggak jadi ya gitu. Nah jadi kalau kita
Makanya jangan disengajakan dulu, itu dosanya besar ya. Nah, jauh-jauhan dulu malu, biasakan rasa malu di balai, minum apa dibuka, malu itu karena sedang orang pada ibadah, semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan seperti itu. Jadi di kampung ini jangan ada kebiasaan buruk yang ditonjolkan ya, enggak menghargai sesama ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesejahteraan. Nanti sampainya bulan Ramadan kita masih sehat, masih panjang umur. Amin ya. Juga mudah-mudahan dilancarkan urusan, mudah rezeki nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sampai ke lebarannya, sampai ke Syawal, sampai ketemu lagi nanti ke bulan Ramadan, kita senantiasa yaitu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat badan. Amin ya Allah. Gitu. Ibu, penutupan kira-kira kapan? 2 minggu. Iya, ini kan kalau minggu 1 2 kali lagi katanya. Ya, jadi kalau dihitung 2 kali lagi berarti ada 1 minggu lagi. Ada 1 minggu lagi, jadi keseling Ramadan itu 1 minggu. Ya, kalau ditutup 2 hari lagi, 2 minggu lagi. Ya. Jadi apa ya? Jadi katanya ada ketua 2 minggu lagi. Katanya artinya masih kita akan membahas seterusnya Ramadan, dan insya Allah kita memperluas keilmuan di bulan Ramadan. Akan kita terus kupas tentang Ramadan, apa saja yang harus kita lakukan yang akan datang di bulan Ramadan. Itu berkaitan dengan zakat dan sebagainya di bulan Ramadan kita bahas tetap di pengajian ini insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita bertemu di waktu yang akan datang. Amin ya Allah. Amin.